Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Indra Kurniawan dalam acara Satu Majlis yang insya Allah pada hari ini kita akan bersamai oleh Ustadz Udin. Apa kabar Ustadz? Ya, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Rencana lebaran mudik tidak? Anda belum tahu ya? Belum tahu. Masya Allah. Lihat kondisi. Ya, baik Ustadz. Kali ini kita akan mengangkat keunggulan SMBT Baitul Salam di bidang sen. Dan beliau adalah penanggung jawab atau koordinator keunggulan SMBT Baitul Salam di bidang sen. Insya Allah kita akan membahas lebih jauh ya Ustadz ya, tentang keunggulan SMBT Baitul Salam di bidang sen. Ada pertanyaan Ustadz, apa saja bidang sen yang dipelajari di sekolah ini? Ya, jadi ada beberapa ya. Yang pertama bidang sains itu konsentrasi pada fisika, ada biologi, ada kimia, dan juga komen dengan matematika. Gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ternyata anggapan masyarakat bahwa di pondok itu ketinggalan zaman ternyata tidak di SMBT Baitul Salam. Jadi memang sesuai dengan namanya Pondok Pesantren Modern Baitul Salam. Dan salah satu buktinya adalah Ustadz Sarudin ini. Beliau yang mengkoordinatori atau menjadi penanggung jawab untuk bidang ini. Betul Ustadz ya? Iya. Bagaimana pengalamannya selama memandu bidang ini atau program ini? Ya, memang ada tantangan ada, dan lebih kita menekankan pada proyek ya. Jadi adanya hasil-hasil yang dari pembelajaran terutama itu. Ada pembelajaran untuk dalam program sains itu kita ada hal yang paling menarik yaitu dalam programnya itu ada riset camp. Riset camp itu jadi siswa itu nanti kita seperti camp ya, jadi seperti pramuka, tetapi di situ mengupgrade kapasitas untuk riset itu ya, meneliti gitu. Jadi para peserta yakni santri SMBT Baitul Salam difasilitasi dengan kegiatan itu ya. Jadi di luar hanya tidak terkungkung di ruangan pondok saja, tetapi juga di luar ruangan yang dimana untuk bisa jiwa riset gitu ya, dari jiwa peneliti dari tumbuh. Oke, kan ini pesantren Ustadz ya, bagaimana konsep sains ini dipadukan dengan nilai Islam yang diterapkan di SMBT Baitul Salam sebagai pondok pesantren Ustadz? Ya, jadi kalau kita belajar Islam itu jadi belajar yang sempurna ya. Jadi kita bisa dalam ayat-ayat Al-Quran juga banyak terkait tentang sains juga ada dalam Al-Quran, sehingga dalam pembelajaran pun kita mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, sehingga siswa itu tumbuh semangat dalam belajar sains dan berpengetahuan juga terkait dengan agama gitu. Tentunya dengan sesuai dengan zamannya ya. Jadi kebutuhan santri itu terpenuhi dengan ada kegiatan ini Ustadz ya. Jadi sampai kapanpun ya, entah di zaman bagaimana, dengan adanya program ini santri betul-betul dibekali dengan ilmu ini Ustadz ya. Benar itu ya. Jadi seperti jadi membentuk ya, kalau divisi ini kan membentuk santri ideal pengawasan global itu ya. Jadi ideal itu ya sesuai dengan zamannya ya. Jadi dia mengkombin antara ilmu di akhirat dan ilmu dunia, dan ilmu dunia itu banyak gitu ya, terkait tentang terutama ini ya di bidang sains sehingga tidak tinggalan zaman. Santri sekarang kalau misalnya lulus dari pondok ya bisa survival di masyarakat. Jadi intinya program unggulan sains ini salah satu diantara untuk mewujudkan visi dari sekolah ya Ustadz ya. Jadi sinkron ya Ustadz ya. Kemudian Ustadz, dengan adanya program unggulan sains ini, apa tujuan yang ingin dicapai dari SMBT Baitul Salam dengan santri diikutan kayak misalnya tadi yang dijelaskan? Apa tujuan utamanya? Tujuan yang paling mendasar adalah santri itu tahu ya dari tahapan-tahapan
untuk dia bagaimana meneliti. Nah, jadi bagaimana dia mengobservasi sebuah permasalahan untuk memecahkan sebuah masalah yang ada, terus nah itu aplikasinya nanti akan di masyarakat gitu ya. Jadi ada aplikasinya di kehidupan sehari-hari gitu, sehingga tidak hanya sebatas teori saja, tetapi itu langsung diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ustaz. Kan ini tentunya butuh keuletan, kesabaran, terutama juga jiwa kritis ya. Ya. Nah, apakah semua santri itu bisa ikut atau melalui seleksi untuk bergabung di program ini, Ustadz? Ya. Kemarin karena sudah dicanangkan ya, jadi semua santri itu ya diikutkan ya, terutama yang di kelas 8 untuk yang program yang akan berjalan itu kelas 8 untuk diikutkan, dan itu kita pandu bagaimana cara dulu ilmuwan itu bagaimana cara mencari ilmu gitu ya, bagaimana dia meriset, tahapan-tahapannya kita jelaskan sehingga siswa itu tahu, oh seperti ini tuh cara mencari sebuah ilmu gitu. Dan dengan seperti itu santri itu menjadi ya berguna lah di masyarakat gitu. Intinya memang dari awal sudah dimotivasi Ustaz ya, agar mereka memiliki kesemangatan untuk terjun di bidang ini. Kemudian sampai hari ini dengan adanya program unggulan di bidang sains ini, program apa saja yang sudah dibuat di SMPT Petrus Salam Prambanan ini, Ustaz? Ini ya, terutama ini ya. Jadi dalam pembelajaran itu yang sains itu sudah mengintegrasikan dalam pilot projectnya itu ya. Kemarin kita dalam asesmen juga kita memberikan bukan hanya tertulis saja, tetapi ada proyek yang dikerjakan. Kemarin kita sudah membuat yang namanya tentang dalam penilaian semester itu membuat roket air. Itu kan juga sebuah itu bagian dari itu. Dan terutama yang ini ya, jadi yang memang pure riset itu ada yang ikut dalam sebuah kompetisi itu ya. Kita juga memberikan ruang untuk dia berkarya. Nah, karya yang dihasilkan memang sudah banyak ya. Terutama ya tadi dia membuat tentang ini ya, penyemprot penyemprot hama yang bahan-bahan non kimia, jadi natural itu. Dan untuk seperti terkait tentang sains juga ya, membuat yang kemarin kita sudah menjuari juga terkait tentang ini ya di Olimpiade Internasional juga itu tentang membuat ini pintu yang otomatis gitu ya, pintu otomatis untuk penderita COVID. Ketika COVID itu orang kena COVID itu tidak bisa masuk karena pintu itu menutup kalau orang yang kena COVID. Dengan program seperti itu di keunggulan dari sains itu kemarin. Gini Ustaz, kan sains itu banyak macamnya. Nah, yang dilakukan di sini khususnya bidang keunggulan sains ini, apakah fokus pada hal tertentu atau yang penting anak-anak bisa terpacu untuk melakukan riset? Misalnya hanya fokus misalnya pada roket air, apa semua bagian yang bisa dijangkau dilakukan Ustadz? Ya, semuanya yang bisa kita lakukan ya, semua bidang bisa ya. Seperti kasus COVID tadi ya, COVID juga diintegrasikan dari yang kehidupan sehari-hari kita, dari problem-problem yang ada di keseharian hari, maka riset itu kita masukkan dalam sebuah pilot project itu, sehingga itu menyelesaikan sebuah permasalahan. Tidak hanya itu ya tadi roket air, tapi di bidang lain seperti fisika, kimia, termasuk penyemprot hama, itu juga masuk dalam pilot project kita gitu, sehingga tidak hanya satu bidang aja, tapi bidang lain juga. Berarti memang ada satu misi jangka panjang ya Ustadz ya. Misalnya nanti di masyarakat ketika ada permasalahan, anak-anak untuk menyelesaikan masalah di tempatnya masing-masing Ustadz ya. Ya, karena awal dari sebuah pilot project itu berawal dari masalah ya, masalah yang ada diobservasi, terus nanti seperti ya menggunakan metode ilmiah lah dari sebuah penelitian, sehingga dia menghasilkan sebuah kesimpulan, dia bisa mencari apa yang harus solusi yang tepat untuk sebuah permasalahan gitu.
Berarti memang nanti santri itu dituntut memberi manfaat bukan hanya di bidang agama Ustadz ya. Ya. Berarti ketika misalnya ini seorang santri yang tinggal di sebuah daerah pertanian, ada permasalahan yang itu rumit mungkin. Nah, dengan adanya santri ini yang terbiasa riset ini, mungkin santri ini dituntut untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya. Iya. Berarti begitu ya. Memang seperti itu ya. Jadi dia hanya bukan soleh pada diri tapi orang lain gitu. Orang lain. Jadi menarik ini ya, menarik ya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Kalian itu yang bermanfaat untuk orang lain. Hanya tidak terfokus dengan agama saja, tapi masalah-masalah konkret yang ada di sosial itu juga bisa menyelesaikannya. Berarti benar-benar santri menjadi alumni yang bermanfaat, memberikan pemecahan masalah di lingkungan sekitarnya. Masya Allah, jadi memang betul-betul tidak hanya agama saja yang diajarkan di sini, tapi dari program unggulan ini anak-anak bisa memberikan solusi permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya, Ustadz ya. Jadi memang itu diantara visi dari ada program ini, Ustadz ya. Memang perlu ya. Jadi tidak hanya ilmu ini ya, jadi ilmu agama saja, tapi kita combine dengan riset-riset atau ilmu dunia yang dimana untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang nanti siswa itu di survival di masyarakat itu dia bisa gitu. Nah, Ustadz nih, dengan sudah berjalan program ini, contoh kecil saja Ustadz, apa dampak dari anak-anak yang sudah ikut program unggulan salah ini, Ustadz? Ya. Contoh kecil saja. Dampaknya itu ya luar biasa ya, terutama dia ya dari analisis dari analisis sebuah permasalahan dia mumpuni dan lebih dari yang lain itu ya. Tidak hanya sebatas ilmu agama saja, tapi dia juga mengintegrasikan antara ilmu agama dan sains itu menyatu itu, sehingga dia ketika membuat sebuah solusi itu hanya tidak terpatok dengan akal saja, tapi ilmu agama juga digunakan. Jadi benar-benar dia mengintegrasikan dua hal, ya dunia dan akhirat itu sinkron ya. Kemudian pernah tidak dari program unggulan ini siswa ini berprestasi, baik mungkin prestasinya di lingkungan sekitar atau sudah ke internasional, Ustaz? Ya, makasih yang tadi jawabannya. Memang dari program yang dulu itu ya, jadi kita itu mencanangkan santri itu sampai ke tingkat internasionalnya. Nah, kemarin kita sudah mengikutkan lomba di tingkat internasional juga ya. Berarti sudah mulai langsung ke sana ya? Jadi tidak hanya ini nasional tapi kita sudah memproyeksikan jadi santri itu bersaing di kancah internasional. Dulu kita bersaing dengan Jepang gitu ya. Masya Allah, luar biasa, dengan Rusia gitu sudah ya. Luar biasa ya. Jadi Australia gitu ya. Dan alhamdulillah gitu ya, dari yang kemarin itu kita mendapat 3 ini ya medali silver itu ya, sama bronze itu ya, perunggu itu ya. Jadi 3 ini ya bronze, 1 bronze itu ya, 3 silver. Masya Allah ya. Jadi ini sudah berlangsung berapa program ini, jadi sudah mulai diikutkan ke kancah internasional ya. Kita sudah merencanakan dengan pilot project dengan keunggulan sains itu kita ingin langsung cepat gitu ya. Jadi memang targetnya bukan hanya nasional ya, nasional, tapi juga sudah internasional gitu, ya. Terpacu ya. Jadi siswa itu gambaran dari global itu dari visi kita itu yang untuk santri yang ideal dan berwawasan global itu, jadi sudah mendunia. Jadi Baitul Salam itu artinya sudah mendunia gitu ya. Jadi, berarti sudah langsung tertantang Ustaz ya. Sana gitu. Padahal belum lama ya Ustaz ya. Baru tahun berapa dulu ada program itu Ustaz? Ya, ini kurang lebih 1,5 tahun ya. Baru 1,5 tahun, Masya Allah sudah langsung melejit, langsung tampil di kancah internasional dan sudah mendapat prestasi Ustaz ya, luar biasa. Nah, dengan awal yang sangat bagus ini ya, permulaan yang sudah masuk terjun di kancah internasional, pernah tidak mendapat kendala untuk dalam pembinaan misalnya, atau mengkondisikan santri sehingga mereka kok bisa sampai di sini gitu, sampai sudah bisa tampil di kancah internasional ya? Kalau kendala itu ya ada ya. Jadi kendala itu ya
kalau sudah masuk ke kancah internasional, nah kita harus fokus, kita pacu bagaimana dia bisa survival ya, karena ini sudah lombanya internasional gitu ya, sehingga dari speakingnya itu bahasa Inggrisnya juga harus bisa mumpuni. Maka integrasi dari dia untuk riset ya, dengan bahasa Inggris memang juga harus dikombin, tidak di sendiri-sendiri ya. Jadi ada kerjasama pihak lain atau misalnya guru mapel lain ya, itu betul ya? Ya, ada. Dari kan kita juga ada bahasa Inggris ya, jadi keunggulan juga kita termasuk juga di dalam bahasa Inggris, maka ini memang sudah combine itu ya, sehingga santri itu sudah siap itu ya. Masalah motivasi, jadi motivasi untuk lebih ya untuk komnya. Kalau sudah sampai internasional ya pasti dia siswa semangatnya luar biasa. Nah ini Ustaz, apa ada tidak strategi khusus, kan jelas terlihat karena ini kancahnya internasional, salah satu kendala adalah bahasa. Bagaimana kan ketika akan mengikuti lomba itu ada rentang waktu, apa trik khususnya sehingga mereka bisa berkomunikasi untuk menjelaskan ya, mengeksplor apa yang sudah mereka teliti gitu. Jadi ada yang memang ya, ada strategi khusus itu ya. Kita yang pertama memang dia harus paham risetnya gitu ya, dari pahamnya, dan yang kedua adalah dia juga harus belajar ya bahasa Inggris terus gitu ya, sampai dia ya strategi untuk dalam presentasi, terutama dalam prestasi internasional yang memang dibutuhkan waktu sedikit tapi menyampaikannya inti gitu. Yang ini ada strategi itu ya, efisien waktunya dan efisien dalam menyampaikannya. Santri itu apa yang harus disampaikan, nah kita juga memberikan dan tepat sasaran ya, memberikan sesuatu yang tepat sasaran ketika ini harus dibaca gitu ya, dan ini nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan mungkin seperti ini jawabannya gitu. Kita juga memberikan solusi dan memberikan persiapan yang matang lah ketika itu ya. Ya itu untuk dan untuk bahasa Inggris memang kita juga baru ya tadi ini terkait tentang dia mengakredit bahasa Inggrisnya juga nanti sama bule gitu ya. Jadi langsung sama orang luar ya. Kita juga sudah mau bekerja sama dengan yang lain untuk strateginya seperti itu. Nah ini Ustadz, kan Ustadz membina santri-santri tentunya sangat ingin memperoleh hasil yang maksimal. Ada tidak sistem karantina untuk mempersiapkan segala sesuatunya, misalnya untuk presentasi hasil penelitiannya dari para santri ini Ustadz? Ya, untuk karantina memang ada ya. Karantina itu memang ada untuk bagaimana dia mempersiapkan terkait tentang lombanya itu ya. Jadi ya terutama ini yang mau ikut lomba ya karantina biasanya ya 7 hari ya. 7 hari full ya, full untuk mempersiapkan, tetapi bukan ada waktu persiapan untuk untuk mempersiapkan dalam lombanya ini. Jadi perlu ketika sudah kancah internasional memang dari pronunciation-nya, dari pengucapannya memang harus jelas, dan menjawabnya juga harus mendengarkan dahulu ya, sehingga dia bagaimana ketika bahasa Inggris kan beda ya dengan Indonesia, sehingga untuk penyesuaiannya itu harus siap gitu. Dan alhamdulillah selama ini bisa gitu ya, selama ini, dan buktinya sukses ya. Jadi belum. Nah ini Ustadz, kan sejauh ini saya sudah menorehkan prestasi yang luar biasa ya di diawali dengan sebuah prestasi yang bagus. Kemudian untuk meningkatkan prestasi ini, apa pengembangan dilakukan agar nanti ke depannya prestasinya lebih baik lagi? Sudah ada program pengembangan dari bidang keunggulan sains ini Ustadz? Ya, untuk programnya itu memang kita jadi terutama bahasa Inggris ya. Jadi karena kelasnya sudah internasional, maka kemarin kita ada yang namanya field study di luar itu ya. Jadi itu bagian dari pengembangan ya, terutama itu pengembangan juga untuk dia bisa
bicara dengan orang Inggris asli itu ya, jadi di sana bahasanya bahasa Inggris, native Inggris ya. Sekarang kita juga dengan ini ya, Candi Prambanan yang biasa sering kunjungi turis itu ya, sehingga itu sebagai modal untuk santri itu untuk bisa survival lah dengan bahasa Inggrisnya, dan ketika lomba itu lebih maksimal gitu. Nah, kemudian di balik keberhasilan program unggulan ini sudah dilakukan belum kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung program ini, Ustadz? Ya, untuk program ini memang ya banyak ya, terutama ada dari UNY, dari Prambanan. Jadi itu sudah MOU ya. Dan riset juga kita sudah bisa itu ya melobi itu ya, jadi sudah punya channel lah untuk bersama dengan universitas gitu ya. Ada UNY, ada UGM, ada UMY. Jadi memang sampai sejauh itu ya, memang. Jadi seru sekali itu ya. Tidak hanya sebatas meneliti saja, tapi memang udah bisa sampai di situ sampai ke intinya ya, dari riset memang laboratorium yang mumpuni itu ya, yang support dan memang karena penelitian sekarang itu memang luar biasa ya. Saya lihat itu di lomba-lomba internasional itu ya sudah tidak main-main ya. Sehingga perlu perlengkapan atau fasilitas yang luar biasa juga yang memadai juga, sehingga kita juga bekerja sama dengan lab-lab yang ada di universitas gitu, yang lebih mendukung ya. Yang mendukung. Nah, selain tadi yang Ustadz jelaskan bekerja sama dengan lab-lab perguruan tinggi yang ada di Jogja dan sekitarnya, untuk sekolah sejauh mana fasilitas yang diberikan untuk mendukung santri dalam meneliti ini, Ustadz? Ya, untuk memang dari sekolah itu memang banyak ya, terutama yang riset itu memberi keluasan terkait tentang penelitian. Jadi tidak ada hambatan untuk dukungan dari sekolah, Ustadz? Memang hasilnya luar biasa ya dari sekolah itu, memang mendukung banget ya, karena ini ada program riset dan sudah sampai internasional juga ya, sehingga sekolah pun mendorong sangat gitu ya, seluas-luasnya untuk dia bisa survival di riset itu, terutama tadi ya bekerja sama dengan pihak-pihak luar yang untuk penelitian. Berarti ini mendukung sekali bagi anak-anak yang memiliki jiwa kritis ya. Jadi memang diarahkan semaksimal mungkin untuk menjadi calon-calon peneliti. Jadi memang itu luar biasa Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT. Mungkin bisa ke Baitul Salam, anaknya mungkin nanti diarahkan ke bidang unggulan saya ini. Ustadz, untuk yang menjadi program andalan ini dari SMPT Baitul Salam, bagaimana atau sejauh mana kurikulum yang ada di SMPT Baitul Salam untuk mengembangkan bidang unggulan ini? Ya, untuk memang ini ya, jadi untuk kurikulum memang kita sudah mencanangkan terkait dengan ini. Jadi desain itu nanti ada jam-jam untuk riset gitu ya. Oh, jadi dibuat khusus ya? Iya, ada dibuat khusus untuk misalnya di Mapel IPA ada 5 jam, 2 jam untuk bagaimana dia tahapan riset, pemahaman riset tentang penelitian itu. Jadi semuanya itu bertahap, Ustaz ya? Iya, bertahap, memang bertahap itu untuk untuk bisa untuk mengetahui sejauh mana dia itu bisa berkembang di dalam riset itu ya. Jadi terutama kita masukkan dalam sebuah kurikulum. Jadi memang dibuat waktu khusus bagi santri yang tergabung dalam keunggulan desain ini. Kemudian apa saja prinsip yang dibangun untuk pengembangan dalam bidang desain ini, Ustaz? Jadi prinsip ya. Jadi prinsip yang kita yang paling kita pokokin adalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, tidak terpaku dengan tadi teori-teori jadi tapi betul-betul langsung lapangan. Langsung lapangan bagaimana dia meneliti. Jadi dunia meneliti itu seperti ini, sehingga harus tahu
prosesnya, tahu bagaimana dia mengetahui tahap-tahapannya, sehingga dia itu ya paham, oh ternyata mencari sebuah ilmu itu agak susah, dan ketika itu harus dilalui dan mencari masalah, mencari masalah juga gitu ya, dan mencari permasalahan, dari permasalahan yang dimana ya dia punya solusi, tidak hanya membuat masalah lagi, tapi dia punya solusi ya. Nah, diselesaikan. Ini jadi tadi sudah panjang lebar seperti dari A sampai Z tentang program ini, faktor pendukung dari kurikulum sekolah dan sebagainya. Nah, ini juga penting Ustadz, bagaimana sumber daya yang ada di SMP Baitul Salam ini untuk mendukung ya majunya program ini Ustadz. Ya. Apakah ada sumber daya tambahan atau ada orang khusus yang selain Ustadz demi kelancaran atau keberlangsungan program unggulan sains ini Ustadz? Ya, sumber daya terutama manusia ya. Daya manusianya itu ya memang kita juga perlunya ya, perlunya terutama kita sendiri ya, terutama guru-guru sendiri kita juga memberikan fasilitas ya, untuk misalnya terutama guru-guru itu yang terkait tentang riset itu kita juga biasanya ada kombel. Itu bagian dari program pendukung juga untuk apa memfasilitasi guru juga untuk pemahaman tentang riset. Misalnya guru agama juga tahu tentang riset itu ya. Jadi misalnya meneliti terkait tentang agama, hadis itu juga kita perlu juga membuat itu namanya diskusi lah ya di kalangan guru sendiri dan ya. Untuk yang lembaga luar ya tadi yang kita perlunya itu ya kerjasama dengan lab-lab yang dari luar itu ya untuk menunjang dari riset itu gitu. Jadi memang demi kelancaran atau kesuksesan program ini sampai hari ini sudah meraih prestasi yang luar biasa Ustaz, sampai kancah internasional. Berarti ini sebuah komponen dari SMP Baitul Salam mendukung ya Ustaz ya? Tidak terkecuali Ustaz ya? Karena riset memang ini sebagai program unggulan ya, sehingga sekolah itu juga mensupport sangat ya terkait tentang program ini dan tidak ya kita sudah sampai kancah internasional sudah luar biasa itu ala saya itu. Jadi Ustadz luar biasa sekali ternyata di SMP Baitul Salam. Semoga kedepannya setiap tahunnya menelurkan santri-santri yang sudah memiliki hasil penelitian yang nanti ya bisa jadi suatu saat jika memang sudah waktunya mungkin punya hasil penelitian yang sudah dipatenkan Ustaz. Begitu. Iya. Memang kita berencana seperti itu ya. Jadi kita ingin mempubliskan ya. Jadi di jurnal itu nanti kita buat jurnal terus kita publiskan gitu ya, atau kita juga ingin di jurnal yang lain di yang lain tempat juga bisa dipubliskan dan ini juga ada santri-santri yang ikut KIR itu ya, ikut riset itu ya, termasuk dari KIR ini ya, karya ilmiah remaja itu juga yang dulunya nasional ya, ini yang nasional juga sudah mulai keliling dunia, ada di Chicago gitu ya, yang ke Rusia, ada yang ke Jepang gitu ya. Sudah ya, itu ada itu ya. Dan sekarang yang ikut riset itu sudah diterima di perguruan tinggi ketika tentang dia masuk ke jurusan IPA atau jurusan matematika atau fisika atau biologi, dia sudah survival di sana sehingga banyak prestasi yang didapatkan itu ya. Tapi keberlanjutan yang terbiasa di SMP kemudian di luar yang lebih tinggi ternyata mereka survive ya. Survive di dunia penelitian ya terutama itu sampai juga sudah sampai ada yang keliling dunia. Berarti sepertinya tetap tasaruh Ustaz ya. Jadi mereka bergabung di sini ternyata bersambung berlanjut keberlanjutan sana ya. Jadi tetap tasaruh ya. Semoga nanti betul-betul program ini menjadi betul-betul andalan dan mampu mencetak orang-orang yang begitu ahli di bidang penelitian, begitu Ustaz ya. Apa pesan terakhir untuk orang tua atau santri atau siapa saja sehingga mereka betul-betul bersemangat untuk mendaftar di sini Ustaz? Silakan. Untuk pesan ya terkait tentang ya ini ya. Jadi menjadi santri itu sebuah kepastian ya, tetapi harus didukung gitu dengan kalau karena saya riset itu ya maka adanya
perlu mengkombin antara ilmu dunia dan akhirat gitu ya, dimana di dunia itu banyak problem yang perlu diselesaikan, dan itu ada di orang-orang yang insya Allah itu ya jadi masuk ke dalam ranah itu ya risetnya gitu ya gitu. Demikian Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, bincang-bincang kita dengan Ustaz Sanudin selaku penanggung jawab bidang keunggulan sen. Semoga bermanfaat. Lain waktu kita sambung kembali. Yang intinya adalah di SMP Tibidus Salam punya program unggulan yakni sen. Monggo siapa saja anaknya ingin menjadi peneliti handal, bisa diawali dari SMP Tibidus Salam. Begitu ya Ustaz ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan menjadi bagian dari motivasi putra-putri kita semua, ayah bunda, bapak ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Sekian, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.